Saya sewa tempat 10 juta waktu itu, kontraknya sekian puluh juta, kemudian 1 bulan berjalan, saya nggak bisa terusin, nggak punya duit, saya diusir. Waktu itu saya masih punya hutang mas, ya hitungan M lah. Sepi kita nggak boleh ngeluh karena sepi, rame kita nggak boleh merasa capek karena rame. Oke guys, sekarang saya lagi ada di Jogja, sekarang saya lagi ada di Gandrung Coffee, dan sekarang saya langsung dengan pemiliknya, dengan Mas Inam dan Mbak Suci. Jadi kita akan belajar gimana caranya bikin sebuah coffee shop yang rame. Oke, tanpa basa-basi kita langsung guys. Oke, Pak Inam, Mbak Suci, makasih waktunya. Siap. Jadi saya datang ke sini mau belajar-belajar sekaligus sharing-sharing lah. Ya saya yang butuh sharing dari Sama aja mas, sama aja, saling belajar gitu. Iya. Jadi gimana, ceritain dikit dong gimana caranya saat bangun awal-awal dulu bangun kopi, warung kopi ini, Gandrung Kopi. Iya. Monggo. Gini mas, sebenarnya Gandrung Kopi ini berawal dari masa-masa sulit saya. Jadi sebenarnya saya nggak punya sama sekali basic warung kuliner, apalagi kopi, nggak punya basic saya. Cuma ini ya mungkin salah satu improvisasi dari the power of kepepet ya, the power of kepepet ya. Jadi saya dulu di Lamongan, setelah dari Jogja kuliah tahun 95 sampai 2000, saya pulang ke Lamongan, usaha di Lamongan, ikut orang tua, terus buka sendiri, di konstruksi, di supplier, proyek, di macam-macam, sekitar 5 tahun saya langsung melejit. Kemudian 2009 saya mulai collab ya, banyak faktor lah. Kemudian saya sudah mencoba usaha macam-macam kemana-mana, belum berhasil. Dan tapi ketidakberhasilan itu bukan berarti gagal, bukan, itu adalah fase dari sebuah keberhasilan. Jadi fase gitu. Nah, saya di sini 2015 mulai buka ini. Diawali dengan saya sewa tempat, bukan di sini, di sebelah sini, di belakangnya sini saya sewa tempat 10 juta waktu itu, kontraknya sekian puluh juta, kemudian 1 bulan berjalan, saya nggak bisa terusin, nggak punya duit, saya diusir. Akhirnya buka usaha apa? Warung kopi, warung makan juga. Cuma tempatnya kecil. Nah, cuma saya sudah bayar. Nah, karena 1 bulan nggak bisa terusin, saya diusir mas. Akhirnya ya bingung, ya harus mengembara lagi, harus gelandang lagi sekian bulan. Kemudian ya dilalah, kata orang Jawa. Maaf, itu saat itu sudah nikah belum? Sudah punya anak semua, sudah. Sudah punya anak waktu itu? Sudah 3, sudah semua. Jadi istri ini yang mendampingi saya mas, dari bawah ya, atas, dari bawah, atas, ya, bawah ya lagi, pokoknya atas ya, lagi. Ya, yang mendampingi saya selalu. Kemudian waktu itu saya masih punya hutang mas, ya hitungan M lah, tahun segitu ya. Itu utang karena yang konstruksi ya itu. Okay. Nah, terus udah, nah setelah diusir tadi kok tiba-tiba saya balik lagi ke Jawa Timur, dan ada kabar baik, ternyata rumah yang saya tawarkan orang itu ada yang mau. Sebenarnya saya sudah nawarin rumah itu bertahun-tahun, nggak ada yang mau, karena takut rumah itu diagunkan ke bank dan nanti takut ada eksekusi dari bank. Nah, ternyata ini ada jalan baik, ternyata laku, dan saya harus negosiasi dengan bank untuk memberikan semua. Kemudian sebagian uang itu tak pakai nyaur semua, dan ada lebih sedikit untuk buat ini. Okay. Saya kontrak ini, dan hampir aja diusir juga karena uang udah habis, belum bisa bayar sesuai dengan kesepakatan. Tapi ya Tuhan berpihak kepada saya untuk terus lanjutin ini. Saya garap sendiri mas, saya ambil 2-3 orang aja, terus saya ikut berjibaku berbulan-bulan. Saya harus nyampur semen sendiri, harus bawa itu sendiri.
sampai berdarah-darah kita. Nah, dan akhirnya habis juga uang, nggak punya uang. Mau buka udah siap, masih nggak punya uang sama sekali. Akhirnya ya ada teman baik yang masih percaya sama saya dipinjami uang 500.000 untuk buka awal ini. 500.000 itu untuk bikin ya untuk beli kopinya, ya untuk beli kopi, untuk beli gula, beli mie, beli beras, beli apa itu secukupnya. Nah, karena nggak mungkin saya hutang atau saya pinjam siapa, karena udah di blacklist saya, bank udah nggak percaya saya, orang-orang dekat saya sudah menjauh semuanya, saya nggak dipercaya teman-teman, jadi sulit. Nah, kemudian kita mulai dari nol, saya dan istri dan anak saya bantu, dan ada 1-2 teman yang ikut bantu jual di sini. Ya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, paling-paling omsetnya ya 150.000, 200.000, 250.000. Bertahan aja, strategi marketing apapun saya lakukan ternyata masih seperti itu aja. Akhirnya bulan ke-6 kalau nggak salah mulai luar biasa, orang beli, orang itu kemudian sampai bisa omset 1 juta. Itu saya senang banget, dan itu tidak lepas dari doa orang tua. Sebelumnya saya pulang ke rumah karena sekian tahun, sekian bulan, hampir setahun saya nggak ketemu ibu, saya minta doa restu. Istri yang pulang malah, saya nggak ikut, istri yang pulang. Kita minta doa lah, minta restu lagi, dan orang tua kayaknya merelakan, mengikhlaskan, meridhoi, dan dari situ mulai terbuka pintu-pintu rezeki begitu. Kemudian tambah rame, dan salah satu yang mempengaruhi adalah menurut teori yang saya analisa adalah komitmen, konsisten, istiqomah. Sepi kita nggak boleh ngeluh karena sepi, rame kita nggak boleh merasa capek karena rame. Artinya kita harus selalu positif thinking kepada Tuhan. Husnudon bahasa saya, husnudon. Jadi husnudon dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita terima aja, yang penting kita pantaskan diri untuk kerja keras, untuk mendapatkan rezeki. Jangan paksakan diri, pantaskan diri. Nah, waktunya orang tutup, saya buka. Waktunya orang liburan, lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, saya buka. Saya nggak pulang 3 tahun, nggak pulang ke Jawa Timur 3 tahun, karena harus buka terus. Ketika kafe-kafe, rumah makan sekitar sini pada tutup semua, saya tetap buka. Disitulah kita mulai mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Nah, kemudian tempatnya dulu nggak segini mas, dulu kecil, cuma sini aja, sini. Meja kursinya cuma 8, tak tambah lagi. Meja ini mas, termasuk meja ini, kita beli nggak langsung banyak. Sekarang ada hampir 100 loh. Dulu cuma 8, saya belinya 1 per 1. Tiap minggu saya beli 1. Saya pergi sama anak saya, pakai motor jelek dulu. Motor smash itu, tak bawa, pakai motor berdua sama anak saya. Tiap minggu beli satu. Akhirnya yang jual, loh pak, beli sekalian banyak gitu. Nah, nggak punya duit pak, ya udah tak kirim 20 satu mobil ya, nanti bayarnya tiap minggu. Oke siap pak gitu. Artinya saya nggak masakan mas, tapi itu datang sendiri gitu loh, pintu-pintu rezeki datang sendiri. Akhirnya karena kebutuhan ya kita tambah kursi, kemudian tanah sebelah ditawarin lagi untuk perluasan. Nah, dengan harga yang murah, nah seperti itu. Artinya pemantasan diri, bukan pemaksaan diri, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan keberhasilan itu. Kerja keras intinya, kerja keras, sungguh-sungguh, komitmen, yakin. Nah, harus yakin. Yakin itu segaris dengan doa. Kalau kita yakin ya akan tercapai nanti. Kalau nggak yakin ya udah, jangan harap gitu. Oke. Dulu kan sempat jatuh konstruksi ya, di bisnis konstruksi, terus ke Jogja. Apa yang membuat bapak yakin yaudah ke Jogja, nyari rezeki di Jogja? Kenapa kok nggak yaudah nyerah deh, aku deh hancur deh? Ya mungkin orang tua juga pengaruh mas. Bapak saya itu kan bekerja keras, dan saya dari kecil dididik untuk bekerja keras. Saya waktu masih SMA, masih kuliah itu kalau pulang ke rumah itu tidak tiduran tidak. Saya ikut berjibaku bantu orang tua. Kalau saya pagi tidur dimarahin sama bapak saya. Orang tua kerja apa waktu itu? Dulu ya itu, ya toko bangunan itu. Ya toko bangunan, ya dagang intinya.
termasuk orang yang sukses di kampung lah, di antara sekian orang itu. Jadi memang tipikal bekerja keras. Kemudian memang saya orangnya itu mas, apa ya, kalau teman-teman saya bilang itu saya itu fighter gitu loh. Fighter saya itu selalu berpikir ke depan, selalu yakin gitu aja. Kata teman saya, bukan kata saya. Oke, karena itu nggak gampang ya, orang begitu jatuh nyoba bangkit lagi, menurut saya itu wah, itu kalau nggak ya beban yang mungkin menurut saya lebih mudah dari nol. Itu waktu jatuh itu sudah nikah? Udah punya anak 3 udah ini. Ya anak-anak saya ya termasuk ikut mengiringi langkah saya. Kemudian ini berjalan terus tambah lama tambah rame. Udah mulai bisa bayar utang semua, kemudian bisa beli motor, beli mobil, termasuk ini mas, VW Kombi ini mobil sejarah ini pertama saya beli di sini dengan susah payah, ya karena suka aja, terus sering pakai event kalau ada acara VW kita ikut ke Bandung, ke Jakarta, ke Bali, kemana saya ikut ini, tapi saya jualan juga, saya bawa barang-barang semua, saya jual di sana, jadi saya touring, senang-senang tapi kalau lainnya ngabisin uang, kalau saya dapat uang malahan. Jualan apa? Ya, jual nasi, jual kopi, jual es, nasi juga. Saya supir sendiri kemana-mana. Ini. Habis itu terus lah kemarin pandemi itu memang menyulitkan semuanya, enggak saya aja. Iya, sama. Justru saya bersyukur tetap buka, tetap eksis. Yang lainnya banyak yang tumbang, ya kan di Jogja. Iya. Banyak yang tumbang, kafe-kafe tumbang semua, banyak yang tumbang. Saya bertahannya sudah cukup, tapi Tuhan Maha Adil, mungkin gandrung kopi kurang bagus, saya ada rezeki lain gitu loh, ada aja lah pokoknya. Kemudian ya tahun ini kita buka lagi mas di Lamongan, namanya Tebing Cafe Lamongan. Tebing Cafe Lamongan, di sana lebih besar dari ini, jauh dari ini, jauh. Ini udah besar, ada yang lebih besar lagi. Di sana kayak bukan hanya tempat ngopi, tapi udah menjadi destinasi wisata. Orang datang dari mana-mana dan viral di Jawa Timur, viral banget gitu. Tebing Cafe Lamongan namanya. Nah itu di sana tempatnya di atas bukit, di Gunung Kapur, ex tambang, bekas tambang. Nah, tak pakai untuk kafe, Tebing Cafe namanya. Ada fasilitasnya banyak banget, ada meeting room, ada macam-macam. Dan ini berjalan di sana. Udah 7 bulan, alhamdulillah sangat ramai. Terus bulan kemarin kita buat lagi, kebetulan juga kita pakai Nutapos, kasirnya sama seperti Gandrung Kopi. Kemarin kita sempat mencoba lain, cuma enggak sesuai yang kita inginkan. Akhirnya kita tetap pakai Nutapos. Mudah-mudahan itu namanya bebek goreng kendil namanya di Lamongan. Kendil ya namanya. Bebek goreng ini kita mulai dari 1 di Lamongan, di Paciran, di Pantura. Mudah-mudahan 1 bulan, 2 bulan ke depan kita akan buat di tempat-tempat yang lain. Dan insya Allah nanti saya tetap pakai Nutapos. Ya, insya Allah karena ya sederhana itu untuk sebuah resto atau bebek goreng. Gitu. Oke, kalau sekarang kan sudah bisa dibilang stabil ya Pak ya. Iya. Daripada yang dulu. Iya. Pelajarannya apa Pak? Kalau ngelihat yang dulu-dulu sama yang sekarang, pelajarannya ketika sekarang sudah ada di masa stabil seperti ini? Pertama sabar, yang kedua tetap semangat, tetap disiplin, dan yang paling penting adalah waspada atau hati-hati. Kebanyakan, kalau saya menganalisa mas, kebanyakan orang itu kolab usaha pertama karena kurang hati-hati di keuangan. Contohnya gini, utang bank. Ya. Okay. Utang bank itu contohnya pengusaha itu semakin besar, itu semakin godaan ditawarin bank semakin besar. Berapapun dikasih biasanya. Lah, ketika umpama saya ambil bank sekian miliar lah, kemudian tak pakai, saya dapat cair, itu enak banget. Kita nggak mikir bayarnya nanti, kita nggak mikir nanti gimana susah payahnya bayar sekian tahun, kita nggak itu. Lengah, cenderung lengah. Tapi kita akhirnya ketika ada uang banyak, kita kepingin macam-macam, pengen beli mobil, ganti mobil, renovasi rumah, macam-macam. Padahal uang itu kan uang bank untuk produktivitas, untuk diputar supaya produktif.
nggak boleh untuk beli macam-macam. Nah itu. Nah kebanyakan itu. Yang pertama, yang kedua, membayar bank, angsuran bank itu kepastian. Sedangkan Bisnis ketidakpastian. Nah, itu. Jadi membayar bank, kalau saya jatuh tempo tanggal 5, ya tanggal 5. Tanggal 3 sudah telepon, Pak, besok tanggal 5 ini ya, itu. Iya kan? Iya. Kalau kita telat sehari, itu ada denda per hari sekian persen. Ya kan? Nah, apalagi kalau sampai sebulan. Nah, kalau sudah 2 bulan telat, diuber-uber kita. Kondisi diuber-uber, dikejar kita, itu panik kita. Akhirnya kita menjual aset yang sebenarnya nggak layak dijual dengan cepat karena kepanikan. Tadi kita beli mobil, kita beli rumah umpama, akhirnya kita jual dengan harga yang seenaknya, selakunya, karena kondisi panik. Nah itu. Makanya hati-hati para pengusaha ya dengan bank ya itu. Saya nggak melarang buka, enggak. Tapi saya sekarang alhamdulillah lepas. Udah lepas. Udah bersih dari gitu-gituan ya. Saya tuh Mas, pertama buka ini. Saya mau kredit kulkas harga 2 juta. Itu nggak dikasih karena saya backlist. Nah, akhirnya nggak bisa punya kulkas padahal butuh itu, freezer atau apa itu, nggak bisa. Akhirnya saya berpikir, oh iya, mungkin ini cara Tuhan supaya saya nggak bermain bank. Nah itu akhirnya dapat kulkas dari cara yang lain, dikasih perusahaan air, nah itu dipinjemin akhirnya, nggak usah beli. Berarti kan Tuhan sayang saya dihindarkan dari bank, iya nggak? Nah, kalau dulu dikit-dikit bank ya Pak ya? Nah, dulu di sana dulu, ya nggak dikit-dikit ya ada bank, terus punya sekian truk saya, dan truk itu semua kan leasing Mas. Ya, lagi selain bank itu apa ya? Ya kita tadi pesan Mas ya. Selain bank ya mungkin tetap harus istiqomah. Kita harus ingat bahwa kita itu dari nol, dari kecil, walaupun sudah besar, sudah punya apa ya, kita tetap memperhatikan yang kecil-kecil. Karena besar itu dari kecil. Nah, gitu loh. Contoh, umpama kok bos si A gitu punya usaha dari kecil besar, mungkin kita sudah besar nggak pernah ngurusin yang di bawah, nggak pernah tahu keluh kesah karyawan, itu salah. Yang benar ya tetap benar ada yang jalani semua, tapi tetap harus kontrol ke bawah, harus sering-sering melihat gitu. Kalau kita mau usaha kemudian hanya punya uang aja, terus kita beli usaha, kita punya usaha terus dijalankan orang semua, kita nggak pernah tahu, yaitu alamat bobrok nanti. Caranya harus tetap diurusin semua, walaupun nggak langsung gitu. Karena apa? Besar dari kecil, terus di ketinggian itu dari bawah. Orang naik tangga itu kan dari bawah Mas, dari anak tangga pertama. Kalau tiba-tiba dari tengah, dari atas ya jatuh ya nggak? Nah itu filosofi seperti itu yang saya pakai. Kalau sekarang di sini sudah dibeli atau masih sewa? Masih kontrak Mas. Saya nggak mau membeli tempat-tempat usaha, saya lebih senang kontrak. Kalau beli investasi untuk rumah aja atau untuk yang lainnya. Boleh di-share Pak. Tadi Bapak bilang saya nggak mau beli tempat-tempat usaha. Nah biar teman-teman di tempat Mutapos juga tahu ya, yang para penonton tahu lah. Kenapa kok Bapak punya pemikiran tempat usaha nggak usah dibeli, alasannya? Nah, gini Mas, tempat usaha itu butuh tempat strategis, butuh tempat ramai, nilainya pasti mahal. Ini aja kalau saya hitung Mas, 8M belum tentu boleh. Ini karena satu meternya itu sudah 8 juta, 7 juta di sini. Nah ini tempat ini sekitar 1000 meter, kan 8M. Kalau saya pasangkan beli tempat ini semua, nanti kan saya nanti loss nanti finansial saya. Gara-gara mengejar membeli ini. Sedangkan bisnis itu ada fluktuasi keadaan. Nah, sekian tahun dari sekian tren bisnis ini berbeda-beda. Nah, tak beli tak pasangkan, saya menghilang, saya nggak fokus yang lain. Begitu tahun nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kafe kayak gini udah nggak ngetren. Kan itu saya. Nah, itu kan. Padahal energi saya habis untuk beli ini. Iya enggak? Nah, itu satu. Yang kedua, lebih baik kita sewa tempat di tempat, karena bisnis itu butuh tempat strategis dan mahal.
Nah, gitu loh. Nah, kita sewa aja. Lebih baik kita kembangkan lagi, kita buat usaha yang lain aja di tempat-tempat lain yang strategis, kita sewa aja lagi. Kalau mau investasi, pingin punya apa, beli aja tanah di mana gitu untuk investasi, untuk rumah, udah. Ini bedain ya Pak ya? Beda ya, gitu loh. Nah kalau mobil operasional beda, itu ya memang mobil itu investasi menurun, beda sama tanah. Cuma kan fungsionalnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menganalisa Mas, saya ikut perusahaan-perusahaan besar. Contoh sekarang, Bank BCA, Bank BRI. Bank BRI itu punya sekian ribu unit di tiap kecamatan ya. Unit ya. Iya. Nah, itu saya nanya, tanah BRI enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya kasih tahu ya, itu tanah sewa semua rata-rata. Oke. Padahal bank loh Mas, bank itu persen dia bisa beli kan? Bisa, tapi nggak mau beli mereka. Sewa aja. Iya, sekian 10 tahun nanti mungkin diterusin atau tidak pindah tempat. Ya kan? Atau bank BCA, atau bank apa, atau toko-toko Indomaret itu, kalau beli tanah bisa Mas itu Mas, kenapa nggak pernah beli? Alfamaret, dia sewa semua, bangun juga dia dibangun, sekian puluh tahun gitu, karena bisnis itu ada trennya, ada masanya, nggak selamanya. Kalau kita beli tanah selamanya, ya nggak? Kecuali uang saya banyak banget, udah tak beli semua, beda Mas, nah beda ya, nah gitu. Yang ketiga ya, ada lagi. Kayak pabrik, kayak Pertamina, kayak hotel, kayak semen Gresik itu, kayak semen Indonesia itu angkutan truk-truk besar yang dipakai ngangkut itu punyanya enggak? Tidak, itu punya vendor Mas. Itu punya PT lain, dia nggak mau ribet di situ. Ribet maintenance. Nah, gitu-gitu. Artinya apa ya? Mental pengusaha itu nggak boleh mental memiliki, nggak boleh mental ngegam semua, nggak boleh kalau saya. Yang penting eksis, berjalan, kemudian operasional jalan semua, itu sudah selesai, udah beres, sudah bagus. Nggak usah pengen memiliki apa, nggak perlu itu. Kita pegang yang perusahaan itu, perusahaan yang dihitung itu Mas, perusahaan PT, perusahaan itu yang dihitung itu bukan asetnya, tapi cash flow-nya gitu loh Mas. Jadi kalau saya melihat cash flow, produktivitas, bukan omset, bukan memiliki, bukan invest, bukan kepemilikan. Perusahaan itu besar itu bukan memiliki apa dia, bukan punya berapa tanah, punya berapa mobil, bukan, tapi cash flow, produktivitas, sekian bulan omset berapa, net profitnya berapa, itu yang dihitung. Iya enggak? Iya. Makanya umpama kita ke bank itu ya, kita ke bank mau ngajuin utang itu ya, yang ditanya calon nasabah, kamu punya apa, kan enggak kan? Tapi berapa besar transaksinya per bulan, 3 bulan terakhir, uang keluar itu kan, yang dihitung itu Mas. Artinya produktivitas, bukan punya apa, gitu. Oke? Siap. Oke. Ini kan yang jalanin bisnis ini berdua ya Pak ya? Ini saya. Inam sama Mbak Suci. Oh ya, apa ya? Atau ya, ada lagi? Nggak cuma berdua ya, gini. Kalau saya sebagai owner, sebagai itu ya saya menghandle semua, saya monitor semua. Tapi tiap unit usaha ada yang mengendalikan. Saya punya orang-orang yang contohnya ini sudah saya nggak mau tahu. Cuma saya kontrol aja. Saya kesini, kadang saya di sini 1 hari, 2 hari, 3 hari. Habis itu saya ke Jawa Timur, saya ke Semarang, saya kemana gitu. Ini saya kebetulan singgah di sini. Sudah 4 hari ini. Besok rencana saya keluar lagi. Terus di Lamongan ada lagi, yang Tebing Cafe ada lagi, yang saya sebagai GM juga, tapi ada asisten saya, gitu. Ya monitor lewat HP aja, selesai. Bebek goreng ada lagi, terus usaha yang lain ada lagi, gitu. Dan saya ke depan pengen ini nanti buat usaha lain lagi juga Mas. Saya kayaknya ini pandemi sudah mulai surut kan. Jogja ini tetap bagus untuk tour and travel. Saya pengen buat usaha jasa, tour and travel dan rental gitu, mobil itu. Nanti anak saya pengen saya belajar ajari bisnis. Gitu. Nanti mungkin ya bulan ke depan lah, nggak lama lagi lah. Pak Inam, tolong tipsnya buat teman-teman yang juga mau, mungkin di luar sana mau memulai usaha juga. Monggo, sarannya apa? Tipsnya? Pertama itu PD, percaya diri, kemantapan hati. Jadi mau usaha apa harus mantep duluannya. Kalau nggak mantep jangan lakukan.
Kalau dalam Islam, Mas, dulu saya pernah belajar di pesantren sebentar. Itu gini. Al-i'timadu ala nafsi asasun najahi. Nah, al-i'timad itu yakin, mantep, percaya diri sendiri. Al-i'timadu itu pede namanya, percaya diri. Asasun najahi, kunci keberhasilan. Jadi harus mengikuti kata hati, bukan kata orang. Nah, itu pertama, ya, pede ya, mantap. Yang kedua, itu istiqomah. Istiqomah itu telaten, telaten atau disiplin atau komitmen. Kalau sudah dijalankan terus, jangan rubah-rubah, jangan ganti-ganti. Fokus, nah, fokus bahasanya, fokus. Contoh gini, kenapa saya bilang fokus, Mas? Contoh gini, saya sudah mantap, saya sudah mulai berjalan bisnis jual bakso lah katakanlah. Nah, 1 bulan jalan belum laku, 2 bulan mulai laku, 3 bulan sudah rame, bulan keempat, kelima lah, kok bulan keenam itu sepi. Itu sepi, terus berubah, ganti jual es atau jual apa lumpia atau apa, kan mulai dari nol lagi. Jadi itu namanya nggak fokus, nggak komitmen. Yang bagus gimana? Yang bagus ya jalan terus saja. Cari caranya, gimana caranya ya, biar... mungkin itu cara Tuhan untuk menguji kita sabar enggak. Saya ngalami itu. Jadi laku nggak laku jualan aja. Yang kita, di sini itu ya, yang ngalami itu ya. Kita nggak tahu. Tuhan memberi rezeki kita yang banyak itu mungkin pada bulan ke-7, ke-8, ke-9. Tapi baru bulan ke-5 kita sudah nggak sabar, ya enggak? Iya. Kita nggak tahu. Itu istiqomah ya, yang kedua. Yang ketiga, mulai dari kecil. Jangan langsung besar. Seadanya. Mulai dari kecil, boleh nggak mulai dari kecil tapi bareng-bareng dengan temen gitu? Kongsian gitu? Boleh aja, tapi hati-hati, harus jelas dulu. Saya pernah, Mas, memberi materi. Saya diundang menjadi narasumber pada sebuah acara gitu, memberi motivasi bisnis. Saya ditanya, banyak pertanyaan itu. Di antaranya adalah gini. Saya mau usaha, Pak. Butuh uang 1 juta. Tapi saya baru punya uang 50 juta. Apakah yang 50 harus utang bank saya supaya dapat? Jangan, saya bilang gitu. Dan bank mungkin nggak akan boleh. Karena bank itu melihat kamu diutangin itu ketika udah berjalan usahamu. Kalau mau nggak akan boleh. Boleh pun akan riskan. Iya kalau hasil utangmu. Kalau nggak hasil, kamu punya beban bank kepastian, usahamu belum pasti. Nah, itu yang pertama. Caranya gimana? Caranya mulai dari 50 juta. Jangan paksakan 1 juta. Kalau butuh barang beli, ya dibagi 2 aja supaya ngatasi, supaya cukup, gitu aja. Cukupkan nilaimu. Jangan paksakan nilaimu. Nah, itu. Tuh. 3 ya. Yang keempat, mulai dari sekarang. Jangan besok, jangan lusa. Banyak, Mas, orang itu bisnis itu cuma ancang-ancang, cuma wacana, cuma gini, kebanyakan ngobrol tapi nggak pernah dimulai. Dan mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang. Begin now. Begin small, start now. Begin small, start now. Go hard, do hard. Nah, itu. Keren. Oke? Siap. Nah, mungkin itu aja. Terus jangan paksakan hasil, tapi pantaskan usaha, pantaskan proses. Nah, hasil itu urus wilayah Tuhan. Jangan diganggu Tuhan untuk memberikan hasil kepada kita. Berarti kalau quotes-nya seperti itu boleh nggak pasang target kayak gitu? Nah, itu teori saya dulu kuliah, target itu. Teman-teman banyak itu, tapi setelah saya jatuh terus saya mulai lagi, saya nggak pernah target. Oh, berarti saya nggak boleh target. Berarti yang ditarget mungkin prosesnya. Proses kita sungguh-sungguh aja. Jam kita maksimalkan, kurangi tidur kita, bukan hasilnya, ya, tapi prosesnya yang ditarget tiap harinya. Karena hasil itu wilayah Tuhan. Ngapain kita ikut campur aduk urusan Tuhan? Emangnya Tuhan itu adik kita, teman kita, ya kan? Udah, biar itu wilayah Tuhan itu. Yang penting kita berproses saja. Siap. Oke, cukup ya? Cukup.
Makasih, Makasih. ya. Mas siapa tadi? Erik. Mas Erik, makasih Mas Erik ya. Makasih waktu. Mudah-mudahan manfaat semua untuk siapapun ya. Ya, Udah. amin.